Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa, bahasa Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Agung, guru bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita hari ini mudah dipahami, bermanfaat, serta kita semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang mengidentifikasi teks deskripsi, yakni pengertian teks deskripsi, ciri teks deskripsi, dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Pada hari ini, kita akan belajar tentang kompetensi dasar, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi, tentang objek yang didengar dan dibaca. Dengan indikator pembelajarannya adalah merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi, menentukan jenis pengembangan teks deskripsi, dan menelaah struktur kebahasaan teks deskripsi. Baiklah, yang pertama adalah struktur teks deskripsi. Nomor 1 ada judul. Judul adalah kepala karangan yang menyiratkan informasi tentang teks deskripsi secara singkat atau pendek. Itu letaknya di atas atau di awal teks. Yang kedua adalah identifikasi atau gambaran umum. Adalah identitas objek yang dideskripsikan secara umum. Ini bisa berupa lokasi objek, sejarah lahirnya, makna nama, ataupun pernyataan umum tentang objek. Yang kedua adalah deskripsi bagian atau klasifikasi. Ini adalah bagian dari teks deskripsi yang merincikan objek sesuai dengan tanggapan penulis secara detail atau rinci, seolah-olah bisa dilihat, didengar, maupun dirasakan oleh penulis atau pembaca. Kemudian yang terakhir, keempat, itu ada penutup. Bagian penutup dalam teks deskripsi itu biasanya terletak di akhir, berisi tentang kesan terhadap objek yang diamati oleh penulis. Kemudian jenis pengembangan teks deskripsi ada 4. Yang pertama adalah deskripsi bagian berdasarkan ruang. Nah, di sini berisikan tentang bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya bagian taman, bagian dalam istana, atau bagian dalam kelas, atau bagian dalam kamar. Jadi yang dideskripsikan adalah bagian-bagian di dalam ruang. Yang kedua, deskripsi berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Di sini berisikan tentang rincian objek yang dirincikan. Misalnya di sini kita objeknya adalah pantai, maka bagian-bagian dari pantai itu adalah bentuk dari penggambaran bagian-bagian objek. Misalnya di pantai ada laut, ada pasir, maupun ada ombak yang bergulung. Nah, itu adalah bagian-bagian dari objek, yaitu pantai tadi. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, ini misalnya ketika kita sedang menyaksikan sebuah pentas seni, maka bagian proses berlangsungnya pentas seni itu kan dimulai dari awal. Kemudian bagian inti atau bagian meningkatnya suatu acara atau pertunjukan sampai bagian akhir atau penutup. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Misalnya kita sedang menyaksikan pertunjukan sebuah seni, maka bagian pemfokusannya adalah bagian yang paling mengesankan yang kita saksikan, itu adalah yang disebut sebagai deskripsi bagian berupa pemfokusan. Jadi dari sebuah seni yang dipertunjukkan tadi, kita fokusnya ke bagian yang mana? Itu disebut sebagai deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berikutnya adalah jenis pola penyajian teks deskripsi. Ada 2, teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Bisa berupa cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Misalnya teks deskripsi yang berdiri sendiri, berarti di sana ada sebuah teks di mana teks tersebut memang berdiri sebagai sebuah teks deskripsi. Contohnya, di sini dideskripsikan adalah terjadinya fenomena supermoon. Berarti di dalam teks tersebut disebut sebagai teks deskripsi karena dia mendeskripsikan terjadinya fenomena supermoon. Nah, di situ disebut sebagai sebuah teks deskripsi yang berdiri sendiri.
Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Artinya, bentuk teks deskripsi tersebut terjadi atau terdapat di dalam teks yang lain. Misalnya kita menemukan sebuah teks deskripsi di dalam lirik lagu, dalam kutipan cerpen ataupun kutipan novel. Jadi, teks deskripsi tersebut berdiri menjadi bagian dari teks yang lainnya. Yang berikutnya adalah unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, itu berupa kalimat rincian. Kalimat rincian adalah kalimat yang menjelaskan secara detail atau rinci apa yang disajikan oleh kalimat yang lainnya. Contohnya, ada sebuah kalimat, pantai air manis memiliki pemandangan yang indah. Di sini kalimatnya masih berupa gambaran umum pantai air manis itu indah. Tapi indahnya bagaimana itu belum dirincikan. Nah, berikut adalah kalimat rincian tentang indahnya pantai air manis. Di situ disebutkan, gelombang ombak di pantai air manis bergulung silih berganti menyambut siapa saja yang datang. Air yang jernih dan pasir yang lembut terhempas luas. Nah, gelombang ombak, kemudian air yang jernih dan pasir yang lembut itu adalah rincian tentang indahnya pantai air manis. Unsur kebahasaan yang kedua adalah kata dasar yang didahului oleh huruf K, T, S, dan P. Jadi kalau ada kata dasar yang didahului huruf K, T, S, dan P bertemu dengan imbuhan me, maka awalan kata dasar K, T, S, dan P nya menjadi hilang atau luluh. Contoh yang pertama, kata kerja bertemu dengan imbuhan me menjadi mengerjakan bukan mengkerjakan karena huruf K, T, S, dan P menjadi luluh. Yang kedua, tendang menjadi menendang bukan mentendang. Berikutnya, sukses bertemu dengan imbuhan me menjadi menyukseskan bukan mensukseskan. Yang terakhir, pesona berubah menjadi memesona bukan mempesona. Nah, itulah kata dasar didahului huruf K, T, S, dan P. Bila bertemu imbuhan yang berawalan me, maka awalan kata tersebut K, T, S, dan P menjadi hilang atau luluh. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah sinonim dan antonim. Sinonim adalah bentuk bahasa yang memiliki makna yang sama atau hampir mirip. Misalnya, kata senang sama dengan kata bahagia, riang, dan ceria. Antonim itu bentuk bahasa yang maknanya berlawanan. Contohnya kata benar, antonimnya adalah salah. Misalnya lagi, kata panas maka berlawanan dengan kata dingin. Unsur kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata depan. Kata depan penggunaannya adalah dipisahkan dengan kata dasar yang mengikutinya. Kata depan di rumah, di pagi hari, di sekolah penulisannya dipisah. Yang kedua, kata depan ke rumah, ke kantor, ke sekolah penulisannya dipisah. Yang ketiga, dari rumah, dari pagi hari, dari sekolah. Jadi kalau penulisan kata depan di, ke, dan dari itu dipisahkan dengan kata dasar yang mengikutinya. Yang kelima adalah kalimat bermajas atau kalimat yang menggunakan makna kiasan atau bukan makna sebenarnya. Contoh yang pertama, hiperbola, menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Cita-cita Danu setinggi langit. Cita-cita Danu setinggi langit inilah yang disebut sebagai berlebihan atau bermajas hiperbola. Berikutnya, personifikasi mengungkapkan benda mati seolah berperilaku seperti manusia atau makhluk bernyawa. Hembusan angin di tepi pantai menyapu lembut wajah pengunjung. Angin menyapu lembut, angin benda mati menyapu lembut itu yang biasa dilakukan manusia. Angin menyapu lembut berarti majas personifikasi. Yang terakhir adalah pilihan kata yang bervariasi. Pilihan kata yang bervariasi di sini artinya adalah dalam menulis sebuah paragraf deskripsi kita harus menggunakan pilihan-pilihan kata yang bervariasi atau yang jarang atau umum digunakan oleh orang. Misalnya,
Kata melihat bisa kita variasikan pilihan katanya dengan kata memandang, menyaksikan, ataupun melirik. Kemudian kata memesona bisa kita variasikan pilihan katanya dengan kata memikat, memukau, ataupun daya tarik. Seperti contoh berikut. Para siswa baru melihat pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Kalimat kedua, para siswa baru menyaksikan pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Antara kalimat satu dan kedua terjadi pembedaan kata. Kalau di kalimat satu menggunakan kata melihat, sedangkan kalimat kedua menggunakan kata menyaksikan. Nah, dari perbedaan pilihan kata tersebut, yang paling tepat adalah menggunakan kata menyaksikan atau di kalimat yang kedua. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa struktur teks deskripsi itu melingkupi 4 bagian: judul, kemudian identifikasi atau deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian atau klasifikasi, dan yang keempat adalah penutup. Kemudian jenis pengembangan teks deskripsi juga ada 4, yaitu deskripsi bagian berdasarkan ruang, deskripsi berdasarkan anggota bagian-bagian objek, deskripsi bagian berdasarkan proses, dan deskripsi berdasarkan pemfokusan. Kemudian unsur bahasa dalam paragraf deskripsi itu melingkupi penggunaan majas, kemudian kata dasar yang didahului oleh huruf KTS dan P, penggunaan kata depan di, ke, dan dari, penggunaan sinonim dan antonim, kalimat rincian. Kemudian tugas untuk pertemuan kali ini adalah dilihat di LKS kegiatan 4, halaman 15 poin A, B, dan C. Kemudian kegiatan 5 LKS halaman 16 poin A, B, D, E, dan F. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Namun, apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, kalian bisa menghubungi Bapak secara pribadi. Agar tidak terlewat informasi penting dan pembelajaran berikutnya, kalian bisa subscribe dan aktifkan lonceng pada channel ini. Terima kasih.